Di hari yang berbahagia ini, kembali Ia memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga. Andai kita menyadari, andai kita menghayati, andai kita pandai melihat datangnya rahmat dan nikmat ilahi. Sungguh apapun yang kita lakukan, tak akan bisa kita lakukan kalau bukan dengan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Lisan ini tidak akan mampu berbicara kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk berbicara. Mata ini tak akan mampu untuk melihat kalau Allah tidak berikan rahmat dan nikmatnya kepada mata untuk mampu untuk melihat. Telinga pun tidak akan mampu mendengar suara sendiri, apalagi suara orang lain, kalau Allah tidak memberikan kepadanya rahmat dan nikmat yang tiada tara. Di pagi hari yang berbahagia ini, sebuah nikmat besar Allah berikan kepada kita bernama nikmat hidup, yang kita syukuri di awal kita bangun. Di awal seorang mukmin bangun dari tidurnya, dia langsung merasakan bahwa dia telah mendapatkan sebuah nikmat besar bernama tidur, dan dia telah mendapatkan sebuah nikmat besar bernama hidup kembali setelah tidur. Dua nikmat besar, anugerah besar, nikmat ilahi yang Allah berikan kepada hamba, kepada kita malam tadi dan subuh tadi, ketika kita dibangunkan kembali dari tidur kita, dari mati kita. Dan ketika kita benar-benar menyadari itu, kita pun mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Maha besar Allah, maha mulia Allah, maha pengasih Allah, yang telah menghidupkan kita kembali, memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita kehidupan. Ba'dama amatana, setelah mewafatkan kita, setelah mematikan kita. An-naumu akhul maut. Kematian adalah adik, tidur adalah adik daripada kematian. Karena orang yang tidur bagaikan orang mati, yang tidak tahu apa-apa, tak mengerti apa-apa, bahkan semut pun yang akan menggigitnya, dia tidak bisa membela diri. Dan dia berada pada suatu alam yang bukan alam dunia, di dalam tidurnya. Dan dia merasakan kelelahan, dan dia merasakan dia bahagia di alam yang bukan lagi alam dunia. Fannaumu akhul maut. Maka kematian adalah adik daripada, maka tidur adalah adik daripada kematian. Alladzi ahyana, puji dan syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita. Nikmat kehidupan disebut ba'dama amatana, setelah sebelumnya mewafatkan kita. Disebut nikmat wafat, nikmat tidur. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita pun akan dikembalikan. Kita pun akan dikumpulkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini. Pertama, nikmat kita telah ditidurkan. Saudaraku, muslimin dan muslimat, banyak orang yang tidak menyadari bahwa tidur itu bukanlah kemampuan manusia. Semua manusia tak ada yang bisa tidur. Allah tidak memberikan kepadamu, wahai manusia, kemampuan untuk tidur. Apakah Anda menyadari itu? Apakah Anda pernah sadar selama ini bahwa saya tidak bisa yang namanya tidur? Tak bisa tidur. Tidur bukanlah kemampuan saya. Tidur adalah bukanlah sesuatu yang saya bisa melakukannya. Banyak orang yang tidak sadar karena terlalu lalai, terlalu memikirkan dunia sehingga tidak memikirkan realita hidup yang nyata ada di depan mata dan bisa dilihat seketika. Siapa manusia yang bisa tidur? Punya kemampuan untuk tidur? Nggak ada. Semua kita hanya ditidurkan, bukan tidur. Berbeda dengan kita berjalan. Allah berikan kemampuan kita untuk berjalan. Kita melihat, Allah berikan kemampuan kita untuk melihat, bukan diperlihatkan. Namun tidur, tak seorang pun di antara kita yang mampu tidur, hanya ditidurkan. Beda antara tidur dan ditidurkan. Beda antara melihat dan diperlihatkan.
Beda antara berjalan dan diperjalankan. Kalau diperjalankan berarti tidak kemampuan. Maka Nabi SAW Allah katakan diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau Nabi suruh berjalan sesuai dengan kemampuan manusiawinya, nggak mampu. Untuk satu malam langsung sampai ke Baitul Maqdis dan naik ke langit, turun lagi ke Baitul Maqdis dan kembali ke kota Mekah hanya dalam satu malam saja, tidak bisa. Oleh karena itu Nabi diperjalankan. Asra. Hal yang sama dengan tidur, saudaraku. Anda tidak bisa tidur, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa seringnya kita ditidurkan, namun kita tidak berterima kasih kepada Allah karena kita telah ditidurkan. Siapa di antara kita yang bisa tidur? Kapan dia mau, dia lakukan. Kapan dia tidak mau, dia hentikan. Nggak ada. Mustahil, impossible. Tak ada orang yang bisa tidur. Jadi tidur bukan kemampuan manusia. Wahai manusia, tahukah Anda bahwa Anda lemah? Bahkan tidur pun Anda tidak bisa. Anda bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah dalam tidurmu, supaya engkau bisa ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah telah ditidurkan. Kemudian bersyukur telah dihidupkan juga. Karena kita tidak bisa hidup. Hidup bukan kemauan kita. Hidup bukan kemampuan kita. Hidup keinginan Allah, kita dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Maka ini dua hal yang nyata yang sering kita lupakan, dan dua ini adalah nikmat-nikmat yang besar. Dan gunung Krakatau walaupun menjadi emas tak akan mampu sebanding dengan nikmat tidur, sebagaimana tak mampu untuk sebanding dengan nikmat hidup. Hidup lebih berharga daripada emas sebesar gunung Krakatau. Dan nikmat tidur lebih berharga daripada emas sebesar itu pula. Dan itu yang kita syukuri tadi kita bangun kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Syukran, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah kembali memberikan kepada kita hidup. Kalau Allah mau, Allah bisa cabut seketika nyawa itu dan tidak membiarkan lagi kita hidup. Ba'dama amatana, setelah sebelumnya ia tidurkan kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang ingin tidur tapi nggak bisa tidur? Orang yang ingin tidur tapi Allah tidak berikan kepadanya nikmat tidur? Kalau Anda pernah bertemu dengan orang itu, Anda sadar bahwa alangkah hebatnya nikmat yang Allah berikan kepadamu ketika Anda bisa tidur, ditidurkan oleh Allah. Kalau Anda sadar itu dan Anda mengetahui orang tersebut, silakan bertanya kepadanya. Alangkah pahitnya hidup. Tak ada harta yang berlimpah ruah, tak ada gunanya. Kecantikan, ketampanan hilang dan sirna. Pangkat dan jabatan tak ada makna. Semua itu hilang membias di udara ketika Allah cabut satu nikmat dari dirimu bernama tidur. Yang hidup yang ada hanya letih, lemah, lesu, lunglai. Tak ada selain itu. Semangat hilang, tubuh lelah dan capek, walaupun hanya ada di pembaringan dan tidak bergerak apa-apa. Jangankan beraktivitas, berbicara pun malas sudah. Seolah-olah tenaga tidak ada untuk mengeluarkan suara. Dan saya melihat langsung siapa yang sebagian daripada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang Allah cabut daripadanya nikmat tidur. Subhanallah. Nikmat tidur Allah cabut, hilang seluruh kenikmatan. Dan itu yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita syukuri. Alladzi ahyana ba'da ma amatana.